Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil laporan observasi 3 UMKM, proposal bisnis, dan kemajuan bisnis. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Marapana Hasni, dengan NIM 2019-016005, kemudian Tita Azizah dengan NIM 2019-016029, dan Tika Hidayatul Solihah dengan NIM 2019-016036. Untuk pembahasan yang pertama yaitu laporan observasi 3 UMKM, mie ayam dan bakso Mandala, keripik belut Mbok Pon, dan yang terakhir telur asin JH. Yang pertama, mie ayam dan bakso Mandala. Untuk analisis SWOT-nya yang pertama strength atau kekuatan, yaitu rasanya yang khas dan harganya yang terjangkau. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yaitu harga dan bahan baku tidak menentu. Untuk opportunity atau peluang, semua lokasinya strategis. Threat atau ancaman, yaitu persaingan mie ayam dan bakso yang tinggi dan berbagai inovasi lain. Selanjutnya, manajemen produksi, setiap hari melakukan produksi di 5 cabang yang berbeda. Untuk manajemen keuangan, pendapatan bersih per cabang rata-rata 8 juta per hari. Untuk mie ayam dan bakso Mandala ini memiliki 25 karyawan yang semuanya lulusan SLTA dengan tugas 2 karyawan memasak, 2 penyaji, dan 1 kasir. Untuk sasaran pemasaran dari mie ayam dan bakso Mandala ini dimulai dari anak-anak hingga dewasa. Wilayah pemasarannya di daerah Bantul dan Sleman. Cara pemesanan yaitu bisa offline maupun online. Dari kami, saran pengembangan yaitu untuk memberikan inovasi varian bakso dan mie ayamnya. UMKM yang kedua yaitu keripik belut Mbok Pon. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama strength atau kekuatan, mempunyai ciri khas rasanya. Yang kedua weakness atau kelemahan, pengemasan produk yang belum menarik. Yang ketiga opportunity atau peluang, yaitu tempat penjualan yang strategis. Yang keempat threat atau ancaman, yaitu persaingan ketat dengan produk sejenis. Untuk manajemen produksi, yaitu memproduksi 3 kali dalam seminggu atau tergantung stok persediaan. Manajemen keuangan, pendapatan bersih per cabang rata-rata 200 per hari, dan pendapatan ini turun dibandingkan sebelum pandemi karena kurangnya wisatawan yang membeli keripik belut itu. Keripik belut ini memiliki 3 karyawan yang semuanya lulusan SLTA dengan tugas 2 memasak dan 1 orang penjualan. Sasaran pemasaran masyarakat dan wisatawan. Untuk wilayah pemasaran di daerah Kodean, cara pemesanan yaitu bisa offline maupun online. Cara pengembangan pengemasan, mohon maaf, saya ulangi, saran pengembangan yaitu pengemasan produk yang lebih baik untuk dapat menarik pembeli. Yang terakhir, telur asin JH. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama strength atau kekuatan, yaitu kualitas rasa dan tekstur produk khas yang berbeda dengan yang lain. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yaitu bahan baku telur bebek yang mudah pecah. Untuk opportunity atau peluang, tidak terlalu banyak pesaing. Yang keempat, threat atau ancaman. Ancamannya yaitu wabah virus flu burung yang dapat menyerang bebek. Untuk manajemen produksi, yaitu memproduksi 2-3 kali dalam seminggu. Untuk manajemen keuangan, pendapatan bersih per produksi yaitu 250.000 dan tergantung banyaknya telur asin yang diproduksi. Untuk telur asin JH ini memiliki 3 karyawan yang semuanya lulusan SLTA dengan tugas 1 membersihkan telur, 1 memasak, dan 1 orang penjualan. Sasaran dari pemasaran ini yaitu anak-anak hingga dewasa. Wilayah pemasarannya di daerah Kulon Progo. Untuk cara pemasarannya yaitu bisa offline maupun online. Dari kami, saran pengembangan pengemasan dari produk supaya lebih baik lagi untuk dapat menarik pembeli dan juga keamanan produk telur asin tersebut.
Sekian penjelasan dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Tita. Untuk selanjutnya terdapat proposal bisnis dari kelompok kami, yaitu Siomay Kriuk TTM. TTM tersebut berasal dari kata tambah terus semuanya. Selanjutnya untuk bisnis plan, yang pertama ada nama produknya yaitu Siomay Kriuk TTM. Selanjutnya untuk analisis SWOT-nya, pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan pada produk ini terdapat pada kerenyahan siomay mini dan rasa gurih makanan. Terdapat kekuatan lain yaitu rasa pedas pada siomay tidak hanya pedas namun ada cita rasa daun jeruk. Harga produk yang terjangkau untuk semua kalangan dan bahan baku yang mudah dicari. Kedua ada weakness yaitu atau kelemahan. Kelemahan pada produk ini yaitu harga minyak yang sedang mahal. Belum adanya alat untuk mengurangi minyak pada siomay mini. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Peluang pada produk ini yaitu belum ada produk makanan ringan yang serupa dengan cita rasa pedas dan daun jeruk di tempat sekitar, belum ada yang menjualnya. Yang keempat, threat atau ancaman. Ancaman pada produksi ada pada kompetitor dengan produk sejenis yang telah dipasarkan melalui online dan produk sejenis dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Yang pertama ada harga beli bahan mentah. Bahan mentah dalam pembuatan siomay mini ini adalah kulit pangsit, tepung terigu, tepung tapioka, bumbu, bubuk cabai, minyak, standing pouch, dan stiker. Harga total dari bahan mentah tersebut yaitu 99.500. Selanjutnya ada harga produksi. Barang yang digunakan dalam produksi ini yaitu ada kompor, gas, wajan, lap, pisau, sodet, dan baskom. Untuk total harganya yaitu 1.094.941.000. Yang selanjutnya ada keuntungan bersih. Di sini ada HPP yang dihitung dari total bahan dibagi dengan jumlah produk. Total bahan yang diperlukan yaitu 99.500 dibagi dengan jumlah produk. Jumlah produknya ada 25 pieces. Sehingga hasilnya adalah 3.980. Selanjutnya ada laba dengan hitung harga jual dikurangi HPP. Harga jual produknya 1 pieces 5.000 dikurangi 3.980 hingga laba untuk 1 pieces-nya 1.020 rupiah. Total laba 1.020 rupiah dikali 25 produk yaitu 25.500. Selanjutnya ada manajemen produksi. Manajemen produksi ini ada bahan yang diperlukan yaitu kulit pangsit, tepung tapioka, bumbu yaitu bawang putih, lada, garam, dan penyedap rasa. Selanjutnya ada cabai bubuk, daun jeruk, dan minyak goreng. Langkah pembuatannya, yang pertama mencincang bawang putih, yang kedua merebus bawang putih dengan 1 sendok air, ketiga mencampurkan tepung tapioka, garam, penyedap rasa, dan lada, lalu menambahkan 200 ml air. Keempat, setelah tercampur semua bahan dan diuleni, kemudian membuatnya menjadi isian siomay dengan kulit pangsit yang sudah terpotong kecil. Kelima, setelah terbentuk siomay, kemudian menggorengnya. Keenam, menumis daun jeruk, cabai bubuk, bawang cabai, dan kaldu bubuk. Ketujuh, memasukkan siomay kriuk ke dalam tumisan sebagai bumbu. Dan terakhir, siomay kriuk TTM siap dihidangkan. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Yang pertama jumlah pekerja. Di sini kita ada 3 orang pekerja dengan bidang. Per bidangnya orang tersebut itu ada perencanaan, pembuatan,
dan pemasaran. Selanjutnya ada manajemen pemasaran. Sasaran pemasarannya adalah masyarakat baik anak-anak maupun dewasa. Yang kedua, wilayah pemasaran di sekitar tempat tinggal penjual dan di berbagai media online. Yang ketiga, ada cara pemasaran melalui media offline dan online. Yang melalui offline yaitu dengan menawarkan produk ke masyarakat sekitar tempat tinggal. Selanjutnya, melalui media online yaitu menawarkan produk ke media sosial seperti WA dan Instagram. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, tentang kemajuan bisnis dari Siomay Kriuk TTM. Siomay Kriuk TTM ini, produksi pertama dan keduanya mendapatkan total pesanan sejumlah 35 biji dengan produksi pertama 20 biji dan produksi kedua 15 biji. Harga satuannya kan tadi 5.000. Modal totalnya 122.500. Keuntungannya HPP sama dengan total bahan dibagi jumlah produk. 122.500 dibagi 35 sama dengan 3.500. Labanya harga jual dikurangi HPP sama dengan 5.000 dikurangi 3.500 sama dengan 1.500. Total keuntungan pada produksi pertama dan kedua ini yaitu 1.500 dikali 35, yaitu Rp52.500. Kemudian produksi ketiga dan keempat. Total pesanan pada produksi ketiga dan keempat yaitu 43 biji dengan produksi ketiga yaitu 23 biji dan produksi keempat ada 20 biji. Harga satuannya 5.000, modal total yang dipakai 150.500. Jadi keuntungannya HPP sama dengan total bahan dibagi jumlah produk sama dengan 150.500 dibagi 43 sama dengan 3.500. Labanya yaitu harga jual dikurangi HPP. 5.000 dikurangi 3.500 sama dengan 1.500. Total labanya 1.500 dikali jumlahnya yaitu 43 biji sama dengan Rp64.500. Produksi kelima dan keenam. Total pesanan pada produksi kelima dan keenam yaitu 49 biji. Dengan produksi kelima yaitu 24 biji dan produksi keenam ada 25 biji. Harga satuannya 5.000, modal totalnya Rp171.500. Jadi keuntungannya HPP sama dengan Rp171.500 dibagi 49 biji sama dengan 3.500. Jadi labanya harga jual dikurangi HPP sama dengan 5.000 dikurangi 3.500 sama dengan 1.500. Total laba yang didapatkan pada produksi ini 1.500 dikali 49 biji sama dengan Rp73.500. Kesimpulannya dari kemajuan keuntungan sementara produksi ke-1 dan kedua 52.500, produksi ketiga dan keempat Rp64.500, produksi kelima dan keenam Rp73.500, produksi total keuntungan sementara yaitu Rp190.500. Total produk yang diproduksi ada 127 pak. Kendala pada produksi sementara ini yaitu yang pertama, saat produksi pertama adonan sedikit keras dan alot karena belum mengetahui takaran pasti adonannya. Yang kedua, penyesuaian dengan harga bahan yang naik ketika mendekati Lebaran. Berikut ini ada dokumentasi produksi baik dari pembuatan maupun pemasarannya. Ini dokumentasi pemasarannya.
Ini dokumentasi, kemasan, dan poster pre-order. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.